Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8 MTS Nurul Falah. Ketemu lagi di pelajaran IPS pertemuan ketiga. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Masuk materi kita pada hari ini tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Silakan disiapkan buku paketnya. Dilanjutkan poin yang C pada kesempatan kali ini. Dibuka latihan ketiga atau pendalaman materi ketiga bagian C. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah siap ya? Pertama, ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Jadi, maritim dan kelautan itu sama tapi beda, gitu ya. Kegiatan ekonomi maritim mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa terkait. Jadi kalau namanya maritim, itu mulai dari transportasi sampai industri jasanya. Jadi semuanya secara keseluruhan. Baik dari mulai pesisir pantai, daratan, sekitar pantai, pesisir, sampai dalam laut. Itu namanya maritim. Kalau ekonomi kelautan hanya mencakup kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir atau daratan yang menggunakan sumber daya laut. Nah, jadi kalau ekonomi kelautan hanya masyarakat atau penduduk yang memanfaatkan sumber daya laut yang tinggal di darat, gitu ya. Dan lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biasanya mereka hanya mengambil hasil laut untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan di ASEAN? Yang pertama, sebelum melihat kondisi maritim, terlebih dahulu, apa sih tujuan ekonomi maritim? Tujuannya adalah menjadikan kekayaan potensi kemaritiman tadi yang semua yang ada di laut itu ya, sebagai landasan mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Jadi tujuannya adalah untuk membuat ketersediaan yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas gitu ya, terutama di bidang kemaritiman tadi. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Rincinya atau lengkapnya ada 4 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Karena kan Indonesia kan 1:3, 3 kali luas perairan daripada daratan. Nah, jadi kalau kelautannya itu dimanfaatkan dengan baik, tentu akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, gitu ya. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan skala kecil, kayak misalnya yang melayani jasa di sepinggir pantai misalnya, atau pedagang-pedagang yang ada di pesisir pantai. Nah, itu juga ditingkatkan kesejahteraannya kalau ekonomi maritimnya bagus. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Kan selama ini kita suka dengar bahwa laut tercemar, banyak sampah di laut gitu ya, atau ada yang membuang limbah ke laut. Nah, itu kalau pakai ekonomi kemaritiman itu nanti akan lebih mudah diatasi. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, ada 3 sektor ekonomi maritim yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sektor pelayaran. Ini berkaitan dengan transportasi laut yang dijadikan sebagai pelayaran dari satu pulau ke pulau lain atau dari satu negara ke negara lain. Biasanya pelayaran bisa berupa mengangkut barang, bahkan mengangkut orang juga, ya. Jadi sektor pelayaran ya, kamu tahulah, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Yang kedua, sektor perikanan. Nah, yang namanya ikan bukan hanya yang bentuknya ikan, termasuk di dalamnya kerang, terumbu karang, pokoknya yang ada di laut gitu ya, yang berkaitan dengan ikan atau berkaitan dengan gampangnya disebut seafood lah gitu. Semua yang ada di laut, termasuk hewan-hewan laut lainnya gitu ya, yang biasanya digunakan sebagai sumber daya bahan makanan atau bisa dijual juga buat bahan yang lain, kayak misalnya mutiara, rumput laut. Nah, itu juga termasuk dalam sektor perikanan. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Nah, ini yang memberikan keuntungan serta memberikan pendapatan lebih bagi negara. Kenapa? Karena di Indonesia
lautnya itu indah gitu ya, terutama di dasar lautnya atau namanya bahari. Bahari itu kekayaan yang ada di dalam laut atau di dasar laut. Jadi kayak terumbu karang itu kan adanya di dasar laut, di dalam laut. Nah, kita bisa memanfaatkan sektor bahari itu bahkan sampai ke luar negeri sehingga bisa mendatangkan devisa bagi negara kita nantinya. Kemudian strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, pemerintah melakukan upaya mengubah haluan dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Kalau sekarang kan kita lihat bangun jalan tol di darat gitu ya, atau misalnya bangun gedung, pokoknya basisnya daratan. Nah, tapi sekarang sudah dilakukan perubahan dengan pembangunan berbasis kelautan. Contohnya apa? Seperti pembangunan tol dalam laut atau pelabuhan laut dalam. Memperbaiki pelabuhan kan sudah banyak ya pelabuhan-pelabuhan kita yang sudah diperbaiki saat ini. Logistik kelautan serta industri perkapalan. Jadi kapal laut itu lebih ditambah. Pokoknya memang pembangunannya itu dari mulai pesisir pantai, dari mulai galangan kapal tadi sampai industri lainnya ya. Yang kedua, menyiapkan 5 pelabuhan besar untuk menghadapi ASEAN Connectivity. Jadi nanti ada pelabuhan yang bisa menghubungkan ke negara-negara yang ada di ASEAN. Kelima pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Belawan, Batu Ampar, Tanjung Priuk, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak. Yang ketiga, pemerintah menerapkan regulasi untuk pemberdayaan para nelayan dan industri rumahan yang ada di sekitar pesisir daratan atau pantai laut. Selanjutnya adalah penguatan agrikultur di Indonesia. Kalau tadi kita bahas tentang maritim, tentang kelautan, yang selanjutnya adalah tentang agrikultur atau daratannya sekarang, kekayaan yang ada di darat. Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati itu yang hidup, berupa hewan dan tumbuhan, yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan mengelola kehidupan lingkungannya. Jadi yang ada di darat tadi ya, hayati berupa usaha manusia tadi untuk apa? Menghasilkan bahan pangan. Kayak kita makannya nasi, berarti bahan pangannya berupa beras, padi gitu ya. Kalau di daerah timur makannya sagu misalnya, nah berarti bahan pangannya berupa sagu. Nah, kemudian ekonomi agrikultur merupakan salah satu penopang peningkatan perekonomian di Indonesia karena mayoritas kegiatan ekonomi di Indonesia adalah di bidang pertanian tadi, di bidang agrikultur. Nah, potensi agrikultur di Indonesia. Potensi agrikultur di Indonesia yang paling dominan adalah sektor pertanian. Kenapa? Karena iklim tropis yang ada di Indonesia, sehingga mendorong pertanian dapat tumbuh dengan subur. Produk unggulannya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Yang banyak diekspor ke luar negeri adalah seperti produk rempah-rempah. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian menyumbang sekitar 13,63% pendapatan nasional dan menyerap 28,79% dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Jadi, walaupun di sektor pertanian, tapi tetap menyumbang 13% pendapatan nasional. Selain sebagai penyumbang dan sumber pendapatan nasional, sektor pertanian juga berperan dalam pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendapatan masyarakat, dan penyeimbang ekosistem. Ini yang paling penting adalah sebagai penyeimbang ekosistem. Ya. Peran agrikultur di Indonesia yang pertama adalah menyerap banyak tenaga kerja. Karena kalau sawah 1 hektar nggak bisa dikerjain 1 orang gitu ya, minimal 20-40 orang. Kemudian yang kedua, penyumbang pendapatan nasional tadi ya. Yang ketiga, penghasil devisa melalui ekspor, misalnya kayak ekspor rempah-rempah gitu ya. Yang keempat, sebagai penyedia sumber pangan. Pangan tuh bahan makanan maksudnya. Yang kelima, sektor utama pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam sektor agrikultur ada juga hambatan yang dihadapi. Pertama apa? Skala usaha pertanian itu relatif kecil. Jadi orang mengira bahwa kecil untungnya gitu ya, sehingga mereka tidak tertarik. Kemudian yang kedua, keterbatasan modal. Karena harga jual bahan pangan kan tidak mahal, jadi mau nggak mau modalnya juga terbatas.
Yang ketiga, teknologinya rata-rata masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Jadi kalau musim hujan biasanya gagal panen, atau ketika sangat panas gitu ya, itu juga tidak bagus. Yang kelima, banyaknya konversi lahan pertanian menjadi industri dan pemukiman. Yang keenam, rendahnya akses kredit, pinjaman, biasanya pinjaman uang, teknologi dan pasarnya, serta kurangnya benih bermutu. Strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia yang pertama adalah eco farming, atau menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk yang sedikit bahan kimianya, kemudian melakukan terasering di lahan miring, itu namanya eco farming. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Yang ketiga, perbaikan irigasi. Irigasi itu saluran air ya. Yang keempat, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Yang kelima, pembukaan lahan baru. Yang keenam, penyuluhan pertanian. Jadi petaninya itu dikasih tahu bagaimana cara menemukan benih yang bermutu gitu ya. Serta yang terakhir adalah pembangunan sarana distribusi pertanian. Seperti pembangunan sarana distribusi pertanian gitu ya. Maksudnya tuh kayak penyaluran penyaluran hasil pertanian itu kan biasanya hanya di satu daerah gitu ya. Terus dibeli sama satu orang, harganya murah. Nah, itu harus diperbaiki juga supaya harganya tadi lebih mahal gitu ya, sehingga petaninya tidak terlalu rugi. Nah, anak-anak Ibu, ini ada latihan soal, ada 5 soal yang harus dikerjakan. Seperti biasa, langsung tulis jawabannya, sekalian absen di Google Form yang bersama dengan video ini, linknya dijawab yang benar ya, jangan asal-asalan karena setiap jawaban kamu dikoreksi dan dinilai sama Ibu. Soalnya juga gampang, sudah dijelaskan semua. Jawabnya singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Yang penting diisi dengan benar, ya. Sampai sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Seperti biasa, kalau masih ada yang belum jelas, bisa WA aja per Ibu nanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.